Masih di Kasbah de Udaya, kota tembok yang berada di Rabat, Maroko masih lestari sejak abad ke-12. Di kiri kanan jalan yang sempit, bangunan tempo dulu masih tegak berdiri. Tidak banyak perubahan yang terjadi di pemukiman ini, kecuali banyaknya pendatang yang berkunjung sekedar mengagumi Kasbah. Bahkan di pemukiman ini pun masih tegak berdiri sebuah masjid yang dibangun sejak abad ke-12. Letaknya memang agak tersembunyi di antara bangunan rumah. Semua bangunan dalam Kasbah letaknya saling berdempetan. Hati-hati kalau kita mau keluar masuk gang yang ada di Kasbah ini. Bukannya apa-apa, banyak banget yang namanya gang. Kalau kita nggak hafalin nama jalannya, sekarang kesasar. Wah, bingung juga ya keluar masuk lorong sempit gini. Ngeri kesasar aja. Bagusan nanya ke penduduk setempat kali ya. Assalamualaikum. How are you? I'm fine. I speaking English. Oh, I speak little, not really good, but I can. Where are you from? I come from Indonesia and Indonesia. Indonesia. Yeah. Oh, I have friends. Huh? Oh, yes. Really? Yeah, they was here in Morocco. Maybe, and then, they left. Okay. But what are you doing here? Actually, I get lost here around Kasbah. I'm just looking around this building, and then suddenly I get lost. I don't know where's the way to going back home. Are you Muslim? Of course, I'm Muslim. And you fasting? Yeah, I'm fasting now. Why you don't share our photo before you leave? Your iftar Yeah, iftar, yeah. coming to your home? Yes, if you want, with pleasure. Oh, it's my pleasure. It's very kind of you. Thank you. Please come. Okay, Yeah, let's go to your home. Yeah. Ini baru asik, ditawarin berkunjung ke rumah Ibu Anissa. Yeah. Ternyata Muslim Indonesia sangat dihargai di sini. Ini karena apalagi kalau bukan ikatan sejarah antara kedua bangsa melalui Presiden Soekarno dan Raja Muhammad V. Terima kasih Bung Karno. Begitu masuk ke dalam pekarangan rumah, kaget juga. Gak nyangka rumah yang terlihat sempit dari luar, ternyata di dalamnya luas sekali. Dan ini dia yang membuat saya cukup tercengang. Pemandangannya sungguh luar biasa. Hamparan Samudra Atlantik dan Sungai Burere persis berada di depan mata saya. Gak heran apabila sejak dulu hanya orang-orang kaya aja yang mampu menghuni Kasbah. Ibu Anissa cukup beruntung. Ia mewarisi rumah ini 4 tahun yang lalu dari bangsa Inggris yang sebelumnya menjadi penghuni sejak tahun 1927. Berhubung azan maghrib hampir tiba, bagusnya kita masuk ke dalam rumah aja kali ya. Wow, keren juga interior rumah Ibu Anissa. Semuanya didesain dengan pernak-pernik Maroko. Tuh, keluarganya sudah pada kumpul lengkap buat buka puasa. Seluruh sajian iftar alias buka puasa asli buatan Maroko. Sebagai pembuka, apalagi kalau bukan harira, bubur khas Maroko. Pokoknya, belum afdol kalau berbuka tidak diawali dengan bubur dari terigu dan bumbu khas Maroko. Oke, sajian berikutnya makanan ringan khas Maroko. Jenisnya macam-macam dan hampir seluruhnya berasa manis. What you call this? This is risotto kadi. Risotto kadi. Terbuat dari tepung terigu. Risotto kadi terbuat dari tepung terigu. Disebut juga surbani orang Maroko. Dari obrolan santai keluarga Bu Anissa, ketahuan deh kalau ternyata hampir 25% dari 3.000 penduduk Kasbah adalah orang asing. Sebagian besar orang Amerika, Eropa, dan Asia. Mereka menyewa rumah-rumah penduduk lokal yang ada di Kasbah.
Tarif sewa mulai dari 3.000 hingga 10.000 dirham atau 4 hingga 13 juta rupiah. Keluarga Bu Anissa tidak pernah tertarik untuk menyewakan rumahnya kepada orang asing. Oke, makanan pembuka sudah selesai, sekarang waktunya siap-siap untuk makanan inti. Untuk itu, kita asikin ke dapur ya. Nah, di dapur sudah siap racikan bumbu untuk membuat kuskus. Makanan khas Maroko yang disajikan khusus di hari-hari tertentu saja. Bahannya dari tepung gandum. Berhubung saya nggak bisa masak, cukup jadi penonton aja kali ya. Setelah diberi mentega dan disiram minyak sayur, baru ditaburi aneka sayuran. Ya tomat, kentang, sampai daging dicampur jadi satu. Lezat nih kayaknya. Kita lihat perlahan-lahan bagaimana ibu bisa membuat kuskus makanan tradisional dari Gimana kalau kita bawa ke halaman depan untuk dimakan? Di masa lalu, kuskus menjadi hidangan wajib saat ada perayaan tertentu seperti pernikahan atau kematian. Nah, tradisi menyantap kuskus ini masih berlangsung hingga kini. Meskipun telah bergeser fungsi menjadi hidangan khas setiap hari Jumat. Apalagi kalau ada tamu kayak saya. Asikin aja. Alhamdulillah, inilah berkah kita pergi ke negara orang, kemudian kita mendapat sambutan dan jamuan yang menurut saya luar biasa. Tapi kalau menurut mereka ini biasa saja, karena memang dalam tradisi mereka seperti ini. Udah, kalau gitu saya mau pamit dulu, mencari masakan. Oke, sampai jumpa.